Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yufron dari Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan metode WP yang diampu oleh Bapak Al-Zairi MKom. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada berbagai pilihan yang harus menentukan keputusan terbaik di antara banyak alternatif. Namun, tidak semua keputusan mudah diambil karena melibatkan banyak faktor dan kriteria. Nah, untuk membantu proses pengambilan keputusan yang kompleks, maka digunakanlah sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam SPK adalah metode WP. Metode ini digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan perbandingan multiplicatif antar kriteria yang telah memberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya. Nah, sebelum kita lanjut, apa itu WP? Metode WP atau Weighted Product adalah metode yang sistem pendukung keputusan yang menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut atau kriteria yang dimiliki setiap alternatif. Setiap nilai atribut akan dipangkatkan dengan bobot kriteria yang bersangkutan, sehingga menghasilkan nilai total yang menggambarkan seberapa baik alternatif tersebut dibandingkan dengan alternatif lainnya. Dengan kata lain, metode WP membantu pengambil keputusan memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif dengan mempertimbangkan berbagai kriteria secara proporsional terhadap bobot yang telah ditentukan. Nah, konsep dasar metode WP. Metode WP bekerja dengan prinsip perkalian terimbang, weighted multiplication. Setiap alternatif dinilai berdasarkan beberapa kriteria dan setiap kriteria memiliki tingkat kepentingan atau bobot yang berbeda. Nah, konsep penting dalam metode WP yang pertama kriteria benefit, di mana semakin besar nilainya semakin baik. Yang kedua kriteria cost, semakin kecil nilainya semakin baik. Untuk kriteria cost, bobot diberi tanda negatif agar nilainya terbalik karena nilainya yang diharapkan kecil. Rumus dan notasi metode WP. Rumus utama metode WP adalah sebagai berikut. Keterangannya, SI skor hasil dari alternatif ke-1, SIJ nilai kriteria ke-J pada alternatif K ke I, WJ bobot dari kriteria ke-J, dan N jumlah kriteria. Untuk rumusnya seperti ini, SI, N, J sama dengan 1, XIJ, WJ. Selanjutnya hasil S1 akan dinormalisasi agar menghasilkan nilai preferensi V1. Rumusnya seperti ini. Keterangannya, V1 nilai preferensi hasil akhir dari alternatif ke-1 M sama dengan jumlah alternatif. Nah, alternatif dengan nilai V tertinggi akan dinyatakan sebagai alternatif terbaik. Selanjutnya langkah-langkah perhitungan metode WP. Berikut langkah-langkah sistematif dalam menggunakan metode Weighted Product atau WP. Langkah pertama yaitu menentukan alternatif dan kriteria. Tentukan beberapa alternatif A1, A2, A3, dan seterusnya serta kriteria penilaian C1, C2, C3, dan seterusnya yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Langkah kedua menentukan bobot kriteria. Nah, setiap kriteria diberi bobot W1, W2, W3 sesuai tingkat kepentingannya. Bobot bisa ditentukan berdasarkan pendapat ahli, hasil survei, atau kebijakan pengambilan keputusan. Langkah 3, normalisasi bobot. Bobot harus dinormalisasi agar totalnya sama dengan 1. Untuk rumusnya seperti ini. Langkah keempat, menentukan nilai setiap alternatif terhadap setiap kriteria. Masukkan nilai-nilai setiap alternatif untuk setiap kriteria ke dalam tabel keputusan.
Langkah kelima, menentukan tipe kriteria. Tentukan mana kriteria benefit keuntungan dan mana yang cost atau biaya. Jika kriteria adalah cost, bobotnya dibuat negatif agar hasilnya dibalik. Langkah keenam, menghitung nilai S. Untuk menghitung nilai S, gunakan rumus ini. Langkah ketujuh, menghitung nilai V. Lakukan normalisasi hasil S dengan rumus seperti berikut. Nah, nilai V menunjukkan tingkat preferensi setiap alternatif. Semakin besar nilai V, maka semakin baik alternatif tersebut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode WP. Yang pertama, kelebihannya yaitu perhitungan sederhana dan efisien. Yang kedua, dapat menangani banyak kriteria sekaligus. Yang ketiga, mempertimbangkan perbandingan rasio antar kriteria. Dan yang keempat, cocok untuk data kuantitatif yang berbasis rasio. Kekurangan metode WP. Yang pertama, tidak bisa digunakan jika ada nol atau karena perkalian. Yang kedua, sangat sensitif terhadap nilai ekstrim. Nilai terlalu besar atau kecil dapat mendominasi. Yang ketiga, hasil sangat bergantung pada ketepatan bobot yang diberikan. Oke, langsung saja ke metode kasusnya. Contoh kasus metode weighted product, yaitu sebuah toko elektronik bernama T-Smart ingin menentukan laptop terbaik untuk direkomendasikan kepada pelanggan berdasarkan 3 kriteria utama, yaitu harga C1, semakin murah semakin baik karena ini cost. Yang kedua, kecepatan prosesor C2, semakin cepat semakin baik, benefit. Yang ketiga, daya tahan baterai C3, semakin lama semakin baik. Toko memiliki 3 pilihan laptop: A1, laptop Alpha; A2, laptop Bravo; dan yang A3, laptop Charlie. Data penilaian tiap laptop diperoleh sebagai berikut. Nah, ini A1 harganya 10 juta, kecepatan prosesor 2,5, daya tahan baterai 6 jam. A2 yaitu laptop Bravo, harganya 12 juta, kecepatan prosesor 3.0, daya tahan baterai 8. A3 harga 8 juta, kecepatan prosesor 2.0, daya tahan baterai 5. Nah, toko ini menilai bahwa harga merupakan faktor paling penting disusul kecepatan prosesor dan daya tahan baterai. Maka bobot kriteria ditentukan sebagai berikut. Kriteria harga C1, jenis, bobot, kecepatan prosesor, benefit, dan juga daya tahan baterai. Diperoleh dari sini. Untuk langkah perhitungannya seperti ini. Langkah pertama, normalisasi bobot. Pertama, pastikan total bobot sama dengan 1, 0,4, 0,35, 0,25 sama dengan 1. Jadi bobot sudah normal. Untuk kriteria cost, bobot diberi tanda negatif agar hasilnya berbanding terbalik. Karena semakin kecil harga semakin baik. Maka bobot akhir menjadi W sama dengan 0 min 0,4, 0,35, 0,25. Langkah kedua, hitung nilai S untuk tiap alternatif. Rumusnya seperti ini. Untuk A1, rumusnya 10 pangkat min 4 kali 2,5 pangkat 0,35 kali 6 pangkat 0,25. Hasilnya 0,3981 kali 1337 kali 1565 sama dengan diketahui 0,858. Untuk A2 dengan rumus S2, 12 pangkat 0,4 kali 3 pangkat 0,35 kali 8 pangkat 0,25. Hasilnya
0,367 kali 1466 kali 1682 diketahui 0,95. Untuk A3, S3 sama dengan 8 pangkat 0,4 kali 2.0 pangkat 035 kali 5025. Hasilnya 0,436 kali 1274 kali 1495 sama dengan 0,89. Selanjutnya normalisasi nilai S menjadi nilai V, rumusnya seperti ini. Totalnya ES seperti ini, 0,8858 tambah 0,905 tambah 0,829 sama dengan 2592. Untuk hasil akhirnya seperti ini. Hasil akhirnya laptop Alpha A1 diperoleh 0,858 0,31. Dari perhitungan, nilai tertinggi diperoleh oleh laptop Bravo A2 dengan nilai preferensi 0,349. Artinya, laptop Bravo adalah alternatif terbaik untuk direkomendasikan kepada pelanggan karena memiliki kombinasi kecepatan prosesor dan daya tahan baterai yang tinggi, walaupun harganya sedikit lebih mahal. Kesimpulan kasus ini, metode WP memungkinkan toko Techmart menilai setiap laptop secara objektif dan proporsional terhadap tingkat kepentingan kriteria yang ditentukan. Dengan mempertimbangkan bobot dan jenis kriteria, toko dapat mengambil keputusan berbasis data, bukan hanya berdasarkan persepsi. Kesimpulannya, metode WP adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang menggunakan perkalian terimbang antara nilai kriteria dan bobotnya untuk menentukan alternatif terbaik. Metode ini mudah digunakan, cepat dihitung, dan mampu memberikan hasil keputusan yang proporsional terhadap tingkat kepentingan tiap kriteria. Metode WP sangat cocok digunakan untuk pemilihan produk terbaik, contohnya HP, laptop, kendaraan, dan lain sebagainya, seleksi karyawan, penentuan prioritas proyek, dan penilaian kerja, dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.